pihak-pihak Pertamina. Jadi Anda harus pede. Biar bisa hasil Kalau acuan. rombongan ibu-ibu juga nggak kalah menarik. Saya punya kegiatan lain ya, para layang. Yang pertama kesehatan, yang kedua itu mental. Jadi cowok panggilannya? Iya. Oke Sobat Traveler, hari ini saya akan silaturahmi ke rekan-rekan kita, tour leader yang ada di Sumedang. Seperti apa kegiatan mereka sehari-hari selama pandemi COVID-19, kita cari tahu. Ikuti terus perjalanannya. Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Subscribe. 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 subscribe, like, dan komen. Nama saya Gani, saya tour leader dari Sumedang. Halo semua, saya Malik Fajar Abdul Aziz. Saya biasa dipanggil Malik atau Aziz, saya tour leader dari Sumedang. Ya, nama saya Cecep Wawan, asli saya tulen dari Sumedang. Ya, kelahiran saya tepatnya di sebuah sisi pelosok, pelosok Sumedang bisa disebut saja ya, di Tanjung Kerta, tepatnya di Desa Cipanas di Dusun Tangerang. Perkenalkan, nama aku Linda Meilinda Sudrajat. Teman-temanku biasa panggil aku Imei, dan emang aku dikenal lebih dengan nama Imei. Nama saya Oki Winaswada. Saya berasal dari Sumedang. Nama saya Eka Siwi Juliani, biasa dipanggil Cece Eka ya. Pekerjaan sehari-hari saya tour leader di sebuah tour and travel yang ada di Sumedang. Saya mulai bergabung ke tour leader itu sekitar tahun 2018 akhir waktu itu kalau tidak salah bulan November atau Desember itu ya. Ya pokoknya akhir 2018 saya gabung di tour leader. Pertama-tama jadi tour leader itu sekitar tahun 2017. Lebih ke akhir bulan Desember tepatnya sih, lebih ke akhir banget. Pada tahun 2017 akhir, saya baru masuk ke dunia wisata. Tour leader itu pertamanya tahun 2016. Pertama kali saya jadi tour leader tahun 2016 kurang lebih. Aku jadi tour leader tahun 2019. Akhir, pertengahan gitu ya kalau nggak salah, tapi lebih mendekat ke akhir. Untuk kegiatan sama pandemi, karena aku masih mahasiswa, jadi banyak berkutat dengan tugas-tugas kuliah. Kegiatan selama pandemi ya menjadi titik terburuk ya bagi dunia wisata, karena semua wilayah atau kota-kota di Indonesia itu ditutup untuk sementara waktu. Ya, jadi saya mengisi waktu di rumah itu, kebetulan saya ada suatu bidang yang saya tekuni, yaitu di dalam bidang kesenian seperti itu. Ya, ada sedikit manggung-manggung atau ya panggilan-panggilan untuk berkonser seperti itu. Jadi cowok panggilannya? Iya, bukan sebenarnya bukan cowok panggilan. Bukan seperti itu. Apa nih? Kegiatan selama pandemi COVID-19 ini ya, kalau saya punya kegiatan lain ya, para layang. Tiap satu minggu saya punya acara di sini. Kebetulan saya mahasiswa tingkat akhir, jadi kegiatan selama pandemi saya mungkin hanya membereskan tugas-tugas akhir saya. Selama pandemi, mungkin pas awal-awal pandemi itu di rumah aja, ada kegiatan sama sekali. Tapi beberapa minggu kemudian ada jualan, sama kebetulan sekarang udah ada kegiatan di wedding organizer. Selama pandemi COVID ya, seperti agent travel lainnya masih ada di rumah. Cuman kita nggak berhenti berkarya, bikin apa bisa biar bisa hasil acuan. Pengalaman paling berkesan itu saat
peserta sangat senang dengan apa yang kita kerjakan. Seperti itu. Mungkin itu yang paling berkesan sih. Banyak pengalaman jadi leader, banyak banget. Yang pertama, pengen pulang karena jalan yang dilewatinya jurang ya. Pengen pulang, itu yang paling berkesan banget. Seketika saya ingin berhenti jadi leader, tapi ternyata lagi. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika kita sedang melakukan perjalanan ke Jogja bersama anak-anak rombongan yang mungkin seusia saya atau adik-adik saya, yang kalau di bis di perjalanan tuh asik, seru, dan sampai pulang kembali bikin hati saya dan diri saya berkesan kepada tripnya. Ya, yang sangat berkesannya ya mungkin kita bisa mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, yang tentunya bisa kita mengeksplor bagaimana keindahan dan bagaimana apa saja yang ada di tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia seperti itu. Pengalaman paling berkesan terutama yang jelas dan pasti itu dengan peserta yang asik dan gokil juga. Apalagi kalau misalkan bawa rombongan anak sekolah. Tapi jangan salah loh, kalau misalkan bawa rombongan ibu-ibu juga nggak kalah menarik dibandingkan dengan anak sekolah juga. Assalamualaikum. Pengalamanku yang paling berkesan itu ada di bulan Desember, sekitar bulan Desember. Waktu pekerjaan aku itu diapresiasi sekali oleh para peserta dari sekolah yang aku terliderin gitu. Dari guru-guru yang di dalam bus aku sangat mengapresiasi aku, itu aja sih. Yang kurang berkesan adalah ketika kita terjebak hujan di sebuah objek wisata, dan itu sangat tidak enak banget. Pakaian kita basah kuyup, sepatu kita juga basah. Ketika masuk bis dengan AC yang cukup dingin, itu sangat tidak mengenakan sekali. Sakit hati gue. Pengalaman yang paling berkesan, yang kurang paling berkesan mungkin pas saat pertama jadi TL, pertama turun itu udah ada tragedi insiden. Pengalaman yang kurang berkesan adalah ketika itinerary menyuruh saya ke kota A, tapi pernah satu kali saya malah tidak bisa ke kota tersebut dan harus balik lagi, dan yang lebih parah catering makanan dan segala macam di cancel sehingga peserta jadi pada ngamuk, jangan bikin gue kesel ya anjing, pada lapar dan sebagainya. Tapi itu bagian dari pengalaman. Sedang macet dan banjir juga di daerah A, jadi kita tidak bisa ke daerah tersebut dan kita balik lagi. Kurang berkesannya ya sih, kalau saya jujur saya tidak suka macet ya. Jadi kan kalau pakai bis itu kan suka ada macet-macet trouble ya. Jadi saya kurang enak sih. Saya tidak suka itu sedikit. Ya barangkali pemerintah bisa meminimalisir ya kemacetan yang ada di Indonesia. Trip terakhir bulan Desember tanggal 31 masih ingat, ke tebing Breksi. Itu pertama kali aku ke sana. Waktu itu pengen banget ke sana, tapi pas ke sana itu hujan. Jadi aku tidak bisa menikmati tebing Breksi. Sakit hati gue. Habis trip aku langsung sakit gara-gara kehujanan. Yang kurang berkesan selamanya ya biasalah apa ya itu ini terima bubur pagi-pagi males itu. Harapannya pada dunia wisata semakin maju lagi ya, karena wisata nomor penyumbang devisa terbesar di Indonesia kedua. Semoga kedepannya pariwisata bangkit kembali, maju kembali, wonderful Indonesia, pesona Indonesia tetap nomor satu. Untuk dunia wisata ya, objek-objek wisatanya lebih diperbaiki. Ya, untuk masa pandemi seperti ini mungkin protokol kesehatannya harus dijaga, disiapkan dengan baik seperti itu. Mudah-mudahan secepatnya dunia pariwisata Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang segera bangkit, segera kembali seperti sedia kala, kembali normal, berjalan lagi dengan normal, gak ada pandemik lagi lah, capek gitu ya, udah. Harapan saya mungkin untuk dunia pariwisata bisa bangkit kembali seperti semula, tetap jaya, karena bagaimanapun pariwisata adalah sektor pembantu pemasukan kepada negara. Aku punya satu doa aja, semoga dunia ini lekas sembuh dari pandemi yang sedang merajalela dan mengenai
mengenai kita semua ini, dan untuk dunia pariwisata semoga semakin terkenal, yang lokal maupun lokal di daerah-daerah atau maupun yang ada di Indonesia yang sudah terkenal lebih terkenal lagi aja. Harapan untuk dunia wisata kedepannya sih semoga dunia wisata kembali seperti dulu lagi sebelum masa pandemi, karena mungkin buat teman-teman yang di bagian travel lain atau yang hanya mempunyai mata pencaharian di bidang travel itu cukup memukul. Mudah-mudahan bisa kembali seperti sedia kala sehingga bisa membangkitkan pariwisata Indonesia kembali. Oke, buat rekan-rekan yang berniat menjadi tour leader, persiapkan diri Anda, harus pede, komunikasi diperbaiki, dan belajar untuk tidak jijian mungkin ya. Yang mau jadi tour leader tetap semangat, belajar public speaking, jangan pernah malu untuk bertanya, untuk belajar, karena di tour leader jangan pernah malu. Kalian harus percaya diri, harus lancang berbahasa, dan pokoknya jangan sungkan, jangan malu buat teman-teman. Kalau pesan buat teman-teman yang mau jadi tour leader, mungkin yang terutama teman-teman harus siap secara mental terlebih dahulu, karena buat teman-teman mungkin ketika melihat kita yang di bagian tour leader kayaknya enak main sambil bekerja atau kerja sambil dibayar sambil bonus hiburan. Tapi teman-teman jangan salah, teman-teman harus menyiapkan mental juga ketika menghadapi perjalanan dan kondisi ketika kita di perjalanan atau di objek wisata. Itu harus disiapkan banget. Ditambah mungkin sama apa ya, fisik sih yang mendukung di bagian yang lainnya, itu aja. Yang mau jadi tour leader, belajar dari sekarang, gali informasi lebih dalam, siapkan mental kalian, diri kalian. Dunia wisata itu tidak seperti yang orang lain bayangkan. Ada plus minusnya, ada enaknya, nggak enaknya. Yang enaknya terima, yang nggak enaknya juga terima. Pokoknya persiapkan diri kalian sebaik mungkin, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita duet bareng. Untuk rekan-rekan hanya butuh dua, yang pertama kesehatan, yang kedua itu mental. Karena kesehatan itu nomor satu kan. Kita di perjalanan misalkan dari malam ke pagi lagi, dari pagi ke malam lagi, kadang istirahat pun tidak terlalu cukup. Untuk kita kesehatan nomor satu. Lalu untuk mentalnya, karena di lapangan kita menghadapi berbagai banyak orang dengan banyak kepala dan akan bertemu dengan sifat-sifat yang lain, mental itu harus cukup. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung di dunia tour leader, ayo silakan, sangat menarik. Ya mungkin ya saya juga dulunya ya pesimis itu, tapi sudah ditekuni, tapi saya insya Allah bisa. Oke. Action. Halo guys. Tarik. Halo. Balikan ya. Mudah-mudahan dunia pariwisata bisa bangkit kembali seperti semula. Baik, tangan dulu. Campur dalam kegiatan ini, tapi ya kan tidak semua orang gitu bisa bergabung dengan pihak-pihak Pertamina. Kalau saya sih di bidang BUMN, jadi kan iya seperti itu. Saya tidak ideologium, ya, tidak ideologium. Jadi saya mengalir saja. Assalamualaikum.